Pertama-tama kita menggunakan tool rectangle seperti yang ada pada video. Lalu kita menerapkannya dan mengisi pada bagian lebar menggunakan seperempat lingkar badan plus 1 cm. Lingkar badannya adalah 96 cm, dibagi 4 menjadi 24, dan ditambah 1 menjadi 25 cm. Lalu bagian panjangnya adalah panjang punggung ditambah 1,5 ditambah panjang rok setelah pinggang, yaitu 85 cm. Setelah kita temukan hasilnya, kotak seperti ini, dilanjutkan dengan menentukan beberapa garis yang harus ditentukan. Yang pertama adalah kita menentukan titik dari lingkar kerung leher menggunakan tool point seperti yang ada pada video. Lalu kita klik di tengah muka dan diisikan dengan panjang 8 cm. Klik OK. Lalu untuk bagian lebarnya kita isikan 7,5 cm. Setelah itu, membuat garis lingkar leher dengan menggunakan intelligent pen. Disambung titik yang sudah dibuat, lalu dilandaikan menggunakan klik kanan, landai sesuai yang diharapkan. Jika sudah landai, klik kanan. Dilanjutkan dengan menentukan lebar muka, yaitu dengan cara turun 4 cm pada bagian bawah lingkar kerung leher menggunakan tool point 4 cm, lalu membuat garisnya menggunakan intelligent pen dengan menentukan setengah lebar muka, yaitu 34 cm, dibagi 2 menjadi 17 cm. Klik OK. Selanjutnya adalah menentukan garis lingkar pinggang dan juga garis lingkar panggul. Untuk lingkar pinggang, kita menggunakan tool point, lalu kita klik pada bagian tengah muka. Menentukan garis lingkar pinggang dengan cara klik menggunakan tool point, lalu disebutkan yaitu 38 cm. Ini adalah ukuran panjang punggung, di mana panjang punggung sudah ditambahkan 1,5 cm, artinya sama dengan ukuran bagian tengah belakang. Langsung diklik OK. Setelah memiliki tandanya, kita membuat garis pertolongan pinggang atau garis lingkar pinggang seperti ini. Klik kanan dan klik kiri. Selanjutnya adalah menentukan garis lingkar panggul, masih menggunakan tool point. Kita klik pada bagian tengah muka. Kita dilanjutkan dengan menentukan titik garis lingkar pinggang dengan turun 18 cm, diberi tanda seperti ini, 18 cm. Setelah memiliki tandanya, membuat garis lingkar panggul, lalu klik kiri. Untuk panjangnya bisa langsung ditentukan sekarang. Untuk lingkar panggul dapat ditentukan sekarang, yaitu dengan cara membuat garis sesuai dengan ukuran lingkar pinggang yang sudah diukur, yaitu 96 cm dibagi 4, hasilnya adalah 24 cm, dan ditambah 1 yaitu 25. Dengan menggunakan tool intelligent pen, kita hitung 25 cm seperti ini. Selanjutnya, pada bagian yang sudah diberi tanda, kita lanjutkan dengan menentukan titik rendah bahu, yaitu dengan cara menggunakan tool point pada bagian garis yang sudah ada di video, yaitu 5 cm, berguna untuk membuat garis bahu. Lalu menggunakan tool intelligent pen dan membuat garis sesuai dengan rendah bahu yang sudah dimiliki. Klik kiri, lalu isikan bahu, yaitu 12 cm. Setelah itu menggunakan tool compasses untuk menentukan lingkar kerung lengan dengan cara membagi setengah lingkar kerung lengan, yaitu kerung lengan 48 cm dibagi 2 menjadi 24. Seperti ini, kita isikan 24 cm. Lalu dibentuk menggunakan tool intelligent pen. Nah, seperti ini, dilandaikan semaksimal mungkin dengan menentukan garis yang lebih tepat. Sudah landai, bisa klik kanan. Kerung lengan sudah jadi. Untuk menentukan garis sisi,
bisa dengan menentukan garis lingkar pinggang terlebih dahulu atau titiknya dengan cara membagi seperempat lingkar pinggang plus 1 dan plus 3, yaitu 22 cm. Karena lingkar pinggang saya adalah 72 cm. Jadi kita mendapatkan 22 cm. Klik OK. Setelah itu menggunakan tool intelligent pen dengan memberikan garis seperti ini. Dilanjutkan langsung dengan membuat garis sisi menggunakan intelligent pen juga. Nah, seperti ini. Sudah terbentuk pola badan bagian depan. Dilanjutkan dengan melandaikan bagian panggul menggunakan klik kanan. Dibentuk sedemikian rupa sampai landai dan klik kanan. Selanjutnya adalah menentukan bagian bawah dengan membuat garis yang bagian sisinya naik 3 cm. Kita tandai menggunakan tool point seperti ini, 3 cm. Lalu menggunakan tool intelligent pen dengan membuat garis sepanjang garis bawah yang diinginkan, yaitu 28 cm. Dan bagian atas menyesuaikan seperti ini. Dirasa kurang baik atau kurang pas bagian kerung lingkar panggul, bisa dibentuk kembali menggunakan intelligent pen dengan cara dilandaikan lebih baik lagi, disesuaikan dengan bagian bawahnya seperti ini. Setelah itu garis bagian bawah juga dilandaikan. Dilanjutkan dengan membuat bagian TM atau tengah muka dengan menentukan panjang, yaitu yang saya tentukan adalah 10 masih kepanjangan, jadi mau menentukan 7 cm. Lalu ditarik ke bawah seperti ini, disesuaikan. Nah, dan ditarik garis. Jika ini salah, bisa dengan cara menentukan bagian bawahnya terlebih dahulu sama-sama 7 cm, lalu kita luruskan ke bawah. Nah, setelah selesai, kita lanjutkan dengan pembuatan pola yang lainnya. Selanjutnya adalah membuat garis princess. Garis princess di sini berasal dari lingkar kerung lengan, yaitu kita akan membagi dua bagian lingkar kerung lengan terlebih dahulu dengan menggunakan tool divider seperti ini. Terbagi dua, bisa ditandai dengan bagian ini. Lalu jika sudah, yang tadi salah, jadi sepertinya saya akan menandai atau memberikan tanda menggunakan tool point. Membagi dua bagian lingkar kerung lengan untuk menciptakan garis princess dibagi menggunakan tool divider seperti ini. Kita bisa melihat yang terbagi menjadi dua. Lalu kita akan membuat kupnat dengan cara menentukan titik masuk 9 cm atau yang berarti tinggi puncak pada bagian lingkar pinggang 9 cm. Lalu kita seperti membuat kupnat pada pembuatan pola manual, kita geser 1,5 dan sebelah kiri juga 1,5. Dengan begitu kita sudah memiliki titik. Dilanjutkan dengan menentukan titik tingginya, yaitu sekitar 12 cm. Lalu kita akan membuat bagian pola kupnat ini seperti yang sudah ada pada video. Dilanjutkan dengan bagian bawah yang mana sama, polanya adalah 12, dan dibentuk menjadi kupnat untuk membantu pembuatan garis princess.
Setelah koordinat sudah terbentuk, selanjutnya adalah membuat pola bagian badan belakang dengan menggunakan tool rectangle dengan cara menentukan bagian lebar adalah lingkar badan, seperempat lingkar badan minus atau kurang 1 cm, yaitu 23 cm, dan panjangnya sama dengan bagian depan, yaitu 85 cm. 85 cm ini sama, yaitu panjang punggung ditambah dengan panjang baju yang diinginkan. Nah, seperti ini sudah. Dilanjutkan dengan menentukan titik-titik tertentu. Titik-titik penting tertentu yaitu menentukan bagian kerung leher belakang dengan cara menentukan rendahnya dulu, yaitu 1,5 cm, dengan panjangnya yaitu sama seperti yang depan, 7,5 cm. 7,5 cm ini ditentukan sesuai dengan bagian depan, lalu menggunakan tool intelligent pen dengan cara seperti ini, dan sama dilandaikan sehingga terbentuk pola yang lebih rapi dan sesuai dengan namanya. Selanjutnya adalah menentukan titik bagian punggung belakang, yaitu menggunakan tool point, yaitu 12 cm, seperti ini, dan dengan lebar setengah lebar punggung. Lebar punggungnya adalah 36 cm, dibagi dua yaitu 18 cm, menggunakan tool intelligent pen, 18 cm. Setelah itu dilanjutkan dengan menentukan bagian lingkar pinggang, garis lingkar pinggang, langsung turun 38 cm. Seperti ini, kiri kanan, dan kiri kiri. Dilanjutkan dengan bagian lingkar panggul, sama seperti dengan bagian depan, yaitu, harus menggunakan tool point, yaitu adalah 18 cm. 18 cm, ini salah, 18 cm di sini, 18 cm. Selanjutnya kita akan membuat garis princess dengan cara sebagai berikut. Menggunakan tool intelligent pen, seperti yang sudah ada pada video. Lalu kita garis lurus sampai ke bawah, seperti ini. Selayaknya kita membuat garis princess. Klik kiri jika sudah, lalu kita landaikan yang seharusnya landai, seperti ini, supaya cantik. Garis princess sudah terbentuk ya. Saat garis princess sudah terbentuk atau beberapa pola sudah terbentuk, bisa dengan menghapus beberapa yang tidak diperlukan, seperti ini. Nah, ini boleh dihapus karena kita akan melihat betapa landainya, apakah masih kurang landai atau belum. Sepertinya sudah cukup. Selanjutnya adalah menentukan tinggi panggul, yaitu 18 cm. Lalu menggunakan tool intelligent pen membuat garis sesuai dengan ukuran yang ditentukan, yaitu bagian lingkar panggul adalah panggulnya adalah 96 cm, dibagi 2 menjadi 24 dan dikurangi 1 yaitu 23 cm. Seperti ini. Setelah selesai, kita menentukan rendah bahu lagi dengan menggunakan tool point, yaitu sama 5 cm, dan dilanjutkan membuat bahu yaitu dengan panjang 13 cm. Setelah itu menggunakan tool compasses untuk menentukan kerung lengan dengan cara seperti ini, setengah lingkar kerung lengan yaitu 24 cm, dan dilandaikan menggunakan intelligent pen. Selandai mungkin.
Lalu menentukan bagian sisi dengan mengukur bagian lingkar pinggang terlebih dahulu, yaitu dengan cara menggunakan tool point, menentukan titik, yaitu rumusnya 1/4 lingkar pinggang plus 3 kurang 1 cm, dengan hasil 20,5 cm. Lalu klik OK. Ini salah, jadi seharusnya di sini 20. Lalu kita menggunakan intelligent pen untuk menyambungkannya. Dilanjutkan dengan membuat garis lingkar panggul seperti ini dan menentukan titik naik pada bagian bawah sebanyak 3 cm, lalu menentukan garis dengan panjang sama seperti bagian depan, yaitu 26 cm, dan ditarik. Dilanjutkan dengan melandaikan beberapa yang harus landai. Dilanjutkan dengan membuat garis princess dengan cara yang sama pada bagian depan atau badan depan, membagi dua terlebih dahulu. Nah, pembagian dua ini dilanjutkan dengan membuat coordinat, yaitu sama dengan bagian depan dengan tinggi coordinat juga sama, namun di sini lebih rendah, yaitu 11 cm, dan dibentuk sedemikian rupa menjadi sebuah coordinat sama halnya dengan bagian depan. Untuk coordinat lalu membuat garis princess menggunakan intelligent pen. Seperti ini dan dilandaikan. Lalu menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan, seperti titik-titiknya. Dirasa kurang landai bisa dilandaikan, namun ini sudah cukup. Dilanjutkan dengan membuat membuat pola lengan. Seperti ini, yaitu panjang lengannya adalah 53 dengan tinggi puncak 11, lalu membuat garis seperti ini, dan dilanjutkan dengan membuat garis asimetris untuk pembentukan bagian kerong lengan, yaitu 24 cm, yaitu 24 cm. Di sini juga ternyata kurang. Lalu
Lalu garis 24 cm masing-masing dibagi 3 cm, yaitu adalah masing-masing adalah 8 cm. Sebelahnya juga. Lalu bagian-bagian sini turun 1,5 cm. Lalu dilanjutkan dengan membuat bagian panjang lengan, yaitu dengan cara buat garis bagian pola lengan sudah selesai. Dilanjutkan dengan membuat kerah Cina menggunakan tool rectangle dengan lebar dengan lebar 5, 18 dan lebarnya adalah 5. Oke. 1 cm. Setelah itu dilanjutkan dengan membuat bagian tutup serutan dan juga talinya sepanjang bagian lengan yang sudah dibuat. Panjang tutup serutan adalah 15 cm. Mohon maaf, salah, bukan 15 cm. Tali yang dibutuhkan adalah 48 cm dan menggunakan lebar 2 cm.
Selanjutnya adalah melakukan vortex pada pola-pola yang sudah ditentukan. Lalu klik kanan. Dilanjutkan dengan pola-pola yang lain sampai selesai dan dipindahkan. Memindahkan pola dengan cara tekan space atau spasi plus G sehingga muncul seperti yang ada pada gambar. Cara memindahkan bagian pola yaitu dengan cara di blok bagian yang ingin dipindahkan, lalu tekan spasi plus G sehingga muncul bagian seperti ini. Setelah semua pola sudah di-vortex dan juga diatur arah seratnya, maka selanjutnya adalah menggrading pola yang sudah tersedia dengan tahapan awal yaitu klik size, lalu edit size, dan menentukan beberapa ukuran yang sudah ada. Di sini saya menggunakan ukuran M sebagai pusatnya atau standarnya, lalu ada S dan juga yang paling besar adalah L, dan kita klik save dan OK. Lalu menggunakan grade table. Dengan menggunakan grade table ini, pertama-tama adalah klik pada bagian yang akan di-grading. Setelah diklik maka akan muncul seperti ini. Untuk bagian S saya akan menggrading dengan ukuran selisih 0,25. Pada S ditulis minus 0,25. Pada bagian L ditulis 0,25. Setelah itu bisa langsung diklik OK. Dan kita akan menggunakan grade table bagian ini yaitu equal X atau shift plus X. Maka hasilnya akan menggrading seperti yang ada pada video, terlalu kecil karena maaf ini tidak bisa di zoom. Tetapi sudah ada hasilnya. Di sini ada warna merah, biru dan hitam. Hitam untuk ukuran M, biru untuk ukuran S, dan merah untuk ukuran L. Dilakukan pada semua pola atau bagian-bagian yang harus di-grading seperti ini. Lanjutkan terus sampai selesai di semua titiknya yang terdapat titiknya. Untuk kolom D dan Y adalah untuk bagian yang seperti bagian-bagian bawah atau yang sekiranya membesarkan ke bawah dan ke atas, karena DX dan DY itu konsepnya adalah seperti sumbu X dan Y yang dimana X adalah ke samping dan Y adalah ke atas. Jadi ini diisi 1 cm minus 1 dan 1, maka menggunakan bagian ini. Nah, namanya adalah equal Y. Dilanjutkan sama dengan ini, masih menggunakan X, berarti kita isi dengan minus 0,25. Setelah semua pola sudah di-grading, langkah selanjutnya adalah memberi kampuh pada masing-masing pola. Menggunakan tool Add Seam dengan cara sebagai berikut. Saya akan memberikan kampuh pada bagian tengah belakang dengan cara klik kiri, tahan, lalu tarik sampai bawah, dan akan muncul seperti ini, dan kita akan memasukkan angka yaitu 3 cm, lalu klik OK. Maka bagian tengah belakang akan menjadi 3 cm kampuhnya. Lalu untuk bagian bawah, saya akan menambahkan kampuh sebesar 4 cm, lalu klik OK, maka akan 4 cm yang muncul. Untuk setelahnya, saya akan memberikan kampuh pada bagian sisi yaitu 1,5, lalu diteruskan bagian sini juga. Nah, ini 1,5. Nah, karena kampuh pada masing-masing potongan berbeda-beda, maka menggunakan cara yang manual seperti itu. Jika semua kampuh pada masing-masing potongan sama, hanya tinggal klik lalu berikan angka kampuh yang diinginkan.
1,5. Maka semua akan terkampuhkan yaitu 1,5 cm. Setelah semua sudah digrading dan juga diberi kampuh, maka selanjutnya adalah memberi nama pada masing-masing pola yang akan nantinya dilanjutkan untuk pembuatan marker. Yang pertama adalah kita klik bagian pola yang ada di sini. Nah, di sini saya akan memberi talinya terlebih dahulu dengan klik pattern, lalu pattern info. Setelah itu kita akan memberi nama yaitu tali dan dengan kode P.01, lalu materialnya bernama katun toyo. Setelah itu klik apply dan dilakukan pada semua bagian-bagian pola sampai selesai. Jangan lupa untuk menambahkan material dan juga kopisnya akan berapa. Dan ini akan dikopi sebanyak 2. Yang ini tadi sepertinya terlupakan. Nah, ini harusnya dikopi sebanyak 2. Semua pola sudah diberi kampuh sesuai dengan ukuran kampuhnya masing-masing, antara 1,5 cm sampai 4 cm untuk kampuh pada pecah pola plus. Setelah semua pola sudah diberi kampuh dan juga di-grading, maka saatnya adalah membuat pola menjadikan marker dengan aplikasi marker seperti yang ada di anak panah. Diklik kiri 2 kali, lalu masuk ke marker. Nah, untuk masuk ke marker akan muncul seperti ini. Select patterns file, lalu kita masukkan pola-pola yang tadi sudah diberi nama, akan muncul di sini. Back color, lengan, tali, back front, katun toyobo semua. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul di sini beberapa pola, bisa dimasukkan dengan manual. Tetapi supaya tidak terlalu lama, maka dimasukkan dengan cara start auto nesting. Maka pola akan memiliki marker seperti yang sudah ada di video.